wabarakatuh. Baik guys, ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu yang dikenal Total Management Quality atau TPM dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Total Management Quality sendiri merupakan sebuah sistem yang menentukan kebijakan, merencanakan, mengontrol, dan mengembangkan kualitas mutu yang diberikan perusahaan. Sistem ini juga dikenal sebagai sebuah filosofi dasar yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan akan menentukan keberhasilan jangka panjang dari sebuah badan usaha. Di dalamnya, stakeholders atau pemangku kepentingan bekerja sama dalam peningkatan kualitas produk dan layanan serta budaya kerja di lingkungan perusahaan. Selain itu, ada divisi lain yang menjelaskan bahwa sistem manajemen dalam menjaga mutu adalah sebuah sistem manajemen yang lebih mengedepankan kualitas sebagai strategi bisnis yang berorientasi pada kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh SDM di perusahaan. Komponen manajemen mutu. Dalam menerapkan manajemen mutu, ada beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan. Tiap komponen dapat merupakan bagian atau unit-unit organisasi dalam manajemen mutu, yang meliputi, pertama, perencanaan mutu atau quality plan, yaitu serangkaian proses untuk menjamin suatu mutu atau kualitas dari produk, baik berupa barang maupun jasa. Dalam satuan pendidikan, bisa mulai melakukan perencanaan evaluasi dengan cara-cara tertentu. Komponen manajemen mutu berikutnya yaitu penjaminan mutu atau quality assurance, yaitu bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada memberi keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Selanjutnya yang ketiga, pengendalian mutu atau quality control, yaitu bagian dari manajemen mutu dengan fokus pada pemenuhan persyaratan mutu produk yang dihasilkan. Dan komponen yang keempat adalah peningkatan mutu atau quality improvement. Quality improvement yaitu pendekatan atau metode yang sistematis seperti peningkatan kebijakan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran. Untuk mengacu pada ISO 9000, tahapan dalam membangun sistem manajemen mutu adalah terdiri dari tahap perancangan, kemudian tahap pelaksanaan, dan ketiga adalah tahap penilaian. Pada tahap mutu yang pertama, tahap merancang meliputi langkah-langkah berupa mengidentifikasi dan menetapkan tujuan, yang kedua mengidentifikasi hal-hal yang diharapkan, yang ketiga mencari informasi standar mutu, yang keempat relevan, kemudian yang kelima pemetaan proses dengan merangkai menjadi proses terpadu dan terukur. Selanjutnya mengadopsi standar yang tertentu, dan yang keenam menentukan kesenjangan sistem existing dan standar yang diacu, dan yang ketujuh mengidentifikasi tindakan, upaya maupun solusi yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan. Yang kedua, tahap pelaksanaan dengan langkah berupa menyusun rencana tidak dan mengimplementasikan rencana. Tahapan manajemen mutu yang ketiga adalah tahap penilaian yang dilakukan berdasarkan ketiga ini adalah melakukan penilaian internal untuk melihat keterlaksanaan dan kesesuaian dengan persyaratan standar yang dijadikan pedoman, serta selanjutnya melakukan perbaikan yang dilakukan tentu saja dalam mewujudkan manajemen mutu sesuai harapan. Sering dijumpai hambatan, oleh karenanya upaya yang dilakukan untuk meminimalisasikan hambatan dapat dilakukan melalui pertemuan atau review dan memastikan ketersediaan infrastruktur, mengadakan pelatihan, membuat indikator kinerja, menyediakan sumber daya yang memadai, dan yang penting membangun komunikasi antara seluruh pihak yang terlibat. Demikian tahap yang perlu dipahami dalam mewujudkan manajemen mutu. Oke, pengertian manajemen sistem mutu atau quality management system. Manajemen sistem mutu juga disebut dengan SMM, yang merupakan pengembangan atau quality management dengan berfokus kedekatannya dengan pelanggan. Dan salah satu standar manajemen mutu yang sangat populer dan mungkin paling banyak diterapkan di seluruh dunia adalah standar manajemen mutu yang International Organization
for Standardization atau ISO. ISO juga menerbitkan standar mutu atau kualitas, misal ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, atau ISO 9004 dan sebagainya. Banyak institusi pemerintah yang merupakan memperoleh sertifikat ISO dalam bidangnya. Misal untuk ISO 9001 2005 untuk standar mutu bagi pusat pendidikan dan pelatihan pegawai di institusi pemerintah, atau ISO 9001 2008 untuk badan pelayanan atau perizinan terpadu dan penanaman modal yang tujuannya adalah tidak lain untuk memberikan jaminan kualitas untuk kepuasan pelanggan. Prinsip manajemen mutu. Menurut Hensler dan Brunner, ada 4 prinsip manajemen mutu. Yang pertama itu adalah kepuasan pelanggan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Dan yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Dan selanjutnya yaitu prinsip menurut ISO 9001-2015 disebutkan ada 7 prinsip manajemen mutu. Yang pertama adalah customer focus, mengutamakan dan berusaha melampaui harapan pelanggan. Itu yang kedua, leadership, artinya pemimpin memastikan kesatuan tujuan dan keterlibatan semua elemen organisasi. Yang ketiga, engagement of people, keterlibatan dan pemberdayaan orang-orang yang kompeten di semua tingkatan. Selanjutnya yang keempat, proses approach, bahwa aktivitas organisasi dapat dimengerti dan prosesnya saling terkait serta merupakan satu kesatuan utuh. Yang kelima, improvement, selalu berorientasi kepada perbaikan secara berkelanjutan. Yang keenam, evidence based, bahwa setiap pengambilan keputusan didasarkan analisis maupun evaluasi serta informasi yang akurat. Yang terakhir, relationship management, memastikan bahwa organisasi mengelola hubungan baik dengan para pihak yang berkepentingan termasuk pemasoknya.